Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 15 Juni 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, diduga karena korsleting elektrik pada mesin mobil. Satu unit bus terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Desa Aik Pamingke, Kecamatan Aik Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Beginilah kondisi satu unit bus yang datang dari Medan menuju Riau terlihat di salah satu akun pegiat medsos saat melintas di Jalinsum Desa Aik Pamingke. Tiba-tiba terbakar sekitar jam 2 dini. Api melahap bagian belakang dalam bus tersebut. Akibat kebakaran tersebut sempat membuat arus lalu lintas macet. Api berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil kebakaran milik Pemkab setempat tiba di lokasi. Salah seorang penumpang, Putri Rahmadani, menuturkan sebelum kebakaran terjadi, bus tersebut saat di perjalanan sempat nyaris kecelakaan dan klakson bus rusak. Namun tiba-tiba dari belakang bus muncul asap tebal dan api membakar pada bagian mesin sehingga sopir bus langsung menghentikan mobil bus di tepi jalan. Secara spontan seluruh penumpang berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Namun akibat kebakaran tersebut puluhan penumpang sempat terlantar dan menginap di salah satu warung milik warga. Ironisnya seluruh barang bagasi juga turut berserakan di tepi jalan. Asapnya bang menyimpal. Iya ya. Ini kakak dari mana? Tujuan mau kemana kakak? Saya ini dari Medan ya kan, mau Iya. pulang ke Penipahan. Sekitar 1:30 lah kalau nggak salah. Nggak ada korban ya kak ya? Nggak ada, cuma inilah barang-barang. Barang-barang banyak apa ya? Iya, banyak yang apalah kena jadi korbannya. Kalau masalah apa, kalau dah ada yang celaka nggak ada, yang terluka gitu nggak ada. Cuma itulah tadi. Peristiwa kebakaran bus kini sudah ditangani Satlantas Polsek Aik Natas dan tidak ada korban jiwa. Diperkirakan kerugian mencapai 100 juta rupiah. Sementara itu pemirsa, diduga akibat korsleting meteran listrik, Mapolres Padang Sidimpuan nyaris terbakar. Kobaran api menyebabkan warga panik hingga akhirnya api berhasil dipadamkan. Petugas Polres Padang Sidimpuan tampak berusaha memadamkan api yang membakar atap bangunan bagian depan Mapolres Padang Sidimpuan yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Padang Sidimpuan, Jumat malam. Peristiwa ini diketahui setelah salah seorang petugas piket jaga melihat percikan api tepat di meteran listrik. Beruntung peristiwa kebakaran yang terjadi di Mapolres Padang Sidimpuan tersebut berhasil dijinakan petugas dengan peralatan seadanya. Tidak berselang lama, 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Padang Sidimpuan tiba di lokasi. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Dudung Setiawan mengatakan kebakaran ini dipicu akibat adanya arus pendek yang mengalami korsleting tepat di meteran listrik. Jadi ini berawal dari arus pendek yang ada di bawah meteran pusat Mako kita, adanya korsleting listrik. Alhamdulillah karena kesigapan anggota dengan tiket fungsi Mako dan masih ada beberapa anggota resim yang di Mako sehingga sempat diketahui dan alhamdulillah bisa dipadamkan sebelum para pemadam datang dan pemadam juga kita hubungi sempat juga mereka juga agar lebih memastikan lagi karena pemadaman yang kita lakukan secara manual tadi sudah berhasil dan saya pastikan dengan bertanya langsung kepada para pemadam kebakaran agar menyatakan sudah padam. Setelah berjibaku sekitar setengah jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Seorang ayah dan 2 orang anaknya ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara bersekongkol mengedarkan narkoba jenis sabu. Ayah dan anak tersebut terancam tinggal bersama di balik jeruji besi. Tersangka NS ditangkap personal Satres Narkoba Polres Batubara di kawasan Kota Medan setelah sempat ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Sebelumnya polisi juga menangkap 2 orang anak NS di rumah kontrakan di Desa Mangkai Baru, Kecamatan 50 Batubara. Karena kedapatan mengedarkan sabu, dari hasil pemeriksaan kedua anak NS mengaku mendapatkan sabu dari sang ayah mereka untuk diedarkan di wilayah Batubara dan Simalungun.
Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Thoyib mengatakan modus operandi yang digunakan para tersangka dengan mengontrak rumah untuk dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian tersangka NS menjadi pemasok sabu dan memberikan keuntungan hasil penjualan kepada kedua anaknya. Saat ini polisi masih mengejar bandar besar yang menjadi pemasok utama sabu kepada para tersangka. Bapaknya ini sebagai residivis sudah berapa kali ditangkap oleh polisi untuk kasus yang sama, namun saat ini dia modusnya menggunakan anak-anaknya dengan cara mengontrak rumah di salah satu kecamatan di Kecamatan 50 Kabupaten Batubara. Nah, kontrakan itu digunakan untuk jual beli narkoba dan memang tidak semua orang bisa masuk ke rumah tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menangkap 6 orang pelaku pencurian hasil perkebunan kelapa sawit milik PT PN 4. Aksi pencurian selama 3 tahun ini, para pelaku meraup untung mencapai 100 miliar rupiah. Ditreskrimsus Polda Sumut mengungkap tindak pidana pencurian dan penjarahan hasil perkebunan kelapa sawit milik PT PN 4 di Kabupaten Simalungun. Pada pengungkapan itu, sebanyak 6 orang pelaku diamankan. Keenamnya memiliki peran, diantaranya sebagai pencuri buah sawit, pengumpul, pendistribusi, serta penadah. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, ke-6 pelaku diamankan berkat laporan dari pengawas pengamanan perkebunan PT PN 4 dan berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi. Kasus pencurian buah sawit itu sudah berlangsung selama 3 tahun dengan taksiran kerugian 100 miliar rupiah. Modus pencurian yang dilakukan dengan cara mengambil atau dodos sawit yang sudah berjatuhan lalu dikumpulkan dan dijual kepada penadah. Dari tangan para pelaku disita barang bukti berupa sepeda motor, keranjang, dan alat dodos kelapa sawit. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Taksiran kerugian dari perusahaan hampir atau bisa mencapai 100 miliar. Tentu bukan 3 orang ini saja yang menjadi pelaku. Di Treskrimsus juga terus mendalami keterlibatan pelaku-pelaku yang lainnya. Kita juga terus berkoordinasi dengan perusahaan untuk terus melakukan penindakan hukumnya tidak hanya di satu lokasi, tetapi juga di beberapa lokasi yang masuk ke area perkebunan PT PN 4. Pemirsa, para petani terpaksa menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya mahal karena memasuki musim tanam. Para petani di Kabupaten Deli Serdang sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Para petani di wilayah ini mulai menanam padi dengan cara manual di lahan pertanian yang berada di Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa. Para petani di Kabupaten Deli Serdang pada musim tanam mengeluh karena sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Jikapun ada pupuk bersubsidi tersebut sangatlah terbatas. Seperti yang diungkapkan salah seorang petani Tukino. Sudah puluhan tahun ia bersama petani lain yang menanam di Desa Tanjung Merawa B belum pernah mendapatkan pupuk bersubsidi yang disalurkan melalui kelompok tani. Kalau ingin memupuk, ia harus mencari ke daerah lain yang harganya juga cukup mahal, mencapai 370 hingga 400 ribu rupiah per karungnya. Entah apa masalahnya, awak pun kurang tahu kan itu kan awak udah sering ngajukan ke kelompok tani, katanya yang memang minta dipending dari mana kan gitu. Macam-macam lah kata ketuanya. Macam-macam kata ketuanya kan gitu dah. Nah, ya kami terpaksa ya nyari pupuk ya kemana-mana lah, terus terang aja ya kami bersama di sini nyari pupuk cukup jauh. Mana yang ada kawan yang ada, sampai Bingkat pun kami hubungi kawan mana yang ada pupuk, sampai ke Nagarjo. Pokoknya gimana Bu, minta tolong sama kawan kan itu. Kalau namun di kelompok tani sini, di Tanjung sini ya belum pernah kami dapat pupuk subsidi, belum pernah. Para petani berharap pemerintah dapat mengatasi permasalahan harga pupuk bersubsidi dan juga mengawasi penyaluran pupuk di tingkat distributor karena disinyalir banyak penyelewengan penjualan pupuk bersubsidi tersebut. Pemirsa, pengungkapan clandestine lab yang dilakukan petugas gabungan Direktorat Reserse Narkoba Bareskrim Mabes Polri, Polda Sumut dan Bea Cukai di Kota Medan mengisyaratkan produksi rumahan narkoba yang dilakukan sekelompok orang telah memiliki jaringan yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan harus diperketat agar penyebaran clandestine lab ini tidak semakin mengkhawatirkan.
Setelah sebelumnya melakukan pengungkapan jaringan narkoba clandestine lab atau sekelompok orang yang memproduksi narkoba dengan cara cepat dan murah melalui proses kimiawi di Sunter, Jakarta Utara dan Bali, kini petugas gabungan Dit Narkoba Bareskrim Mabes Polri dan Bea Cukai kembali menemukan adanya jaringan ini di Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas mendeteksi keberadaan clandestine lab narkoba di Jalan Kapten Jumhana, Kota Medan, Sumatera Utara berkat kerjasama dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Bea Cukai Sumut. Meski berbeda jaringan dengan yang ditangkap petugas sebelumnya di Jakarta dan Bali, namun clandestine lab di Kota Medan ini juga menggunakan alat pembuatan dan bahan baku yang sama yang diduga kuat oleh petugas berasal dari Cina. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, Parjia, mengatakan Kanwil Bea Cukai Sumut akan lebih memperketat barang yang datang dari Cina dan negara lainnya jika terindikasi akan berpotensi digunakan sebagai alat dan bahan baku pembuatan narkoba. Yang digunakan dalam clandestine lab ini sebagian besar didapatkan dari marketplace yang ada, namun Bea Cukai tetap akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap importasi barang-barang tersebut, terutama bahan kimia, mesin cetak yang berpotensi digunakan untuk produksi narkotika. Cukai menegaskan akan lebih ketat dalam mengawasi dan memberlakukan syarat terhadap bahan kimia seperti magnesium sulfat dan alat seperti kaca Pirex, gelas ukur, dan lainnya jika datang dari luar negeri dan akan masuk ke Sumatera Utara. Petugas gabungan Polri dan Bea Cukai juga disebut akan melakukan pengawasan dan deteksi dini bahan-bahan tersebut yang dijual di laman penjualan online. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kodam 1 Bukit Barisan ke-74, Kodim 0212 Tapanuli Selatan menggelar karya bakti membersihkan sampah di sungai dan pekarangan masjid, serta pengobatan gratis kepada anak panti asuhan Siti Aisyah Mandailing Natal. Komando Distrik Militer 0212 Tapanuli Selatan bersama ratusan personil TNI, petugas kebersihan, BPBD dan Pramuka turun ke Sungai Aik Mata, Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal untuk membersihkan tumpukan sampah dan rumput ilalang yang membuat sungai kumuh dan kotor. Terlihat Komandan Kodim 0212 TS bersama personil yang masih mengenakan pakaian lengkap bersemangat menyingkirkan tumpukan sampah dan pendangkalan sungai. Meski dengan alat seadanya, petugas berhasil mengembalikan keindahan sungai Aik Mata dari yang kumuh menjadi bersih. Selain bersih-bersih di Sungai Aik Mata, personil gabungan ini juga membersihkan pekarangan masjid dan sampah di wilayah pertokoan masyarakat dengan alat seadanya. Kegiatan karya bakti sosial ini merupakan rangkaian dalam memeriahkan hari ulang tahun Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan ke-74 yang dipusatkan di Kabupaten Mandailing Natal. Karya bakti sosial merupakan langkah untuk menjaga kelestarian serta fungsi sungai. Komandan Kodim 0212 TS Letkol Infantri Amrizal Nasution mengajak masyarakat agar ikut serta bersinergi menjaga sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. Ada beberapa kegiatan dalam rangka Kodam 1 Bukit Barisan ini, diantaranya kita kemarin di Panti Asuhan melaksanakan pengobatan gratis juga. Kemudian hari ini kita melaksanakan kegiatan karya bakti pembersihan Sungai Aik Mata. Karena sungai ini selain juga tempatnya dari segi keindahan juga tempatnya ada di pusat kota. Kemudian sungai ini juga kalau pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di ini. Selain menggelar karya bakti sosial, Kodim 0212 TS juga memberikan pengobatan gratis kepada anak panti asuhan Siti Aisyah di Kecamatan Panyabungan. Pemirsa, Komisi 4 DPRD Kabupaten Deli Serdang menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Deli Serdang dan perwakilan orang tua wali murid SMP Negeri 2 Kecamatan Galang di ruang Komisi DPRD Deli Serdang kemarin.
Rapat terkait perpindahannya proses belajar mengajar seluruh siswa SMP Negeri 2 Galang di SD Negeri 108.353 dan SD Negeri 101.979 Desa Pisangpala. Puluhan orang tua siswa-siswi meminta perhatian dari Dinas Pendidikan Deli Serdang terkait nasib dan psikologis anak disebabkan masalah gedung sekolah. Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi 4 Antoni Napitupulu, didampingi satu orang anggota Komisi 4 Abdul Rahman. Pihak DPRD Komisi 4 sangat prihatin dengan kondisi siswa-siswi yang memiliki nama sekolah namun tidak memiliki bangunan. Proses belajar mengajar yang menumpang di dua sekolah dasar di Desa Pisangpala tidak efektif. Apalagi proses belajar mengajar dilakukan pada siang hari setelah siswa SD pulang sekolah. Menurut orang tua atau wali murid SMP Negeri 2 Galang, di lokasi sekolah dasar tersebut lingkungannya tidak nyaman. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Yusnaldi mengatakan, proses sengketa kepemilikan lahan di SMP Negeri 2 Galang ini sudah bergulir sejak tahun 83 dan dimenangkan oleh penggugat Alwaslia. Maka pihak Dinas Pendidikan mencarikan tempat untuk proses belajar mengajar di 2 SD di Desa Pisangpala. Memang sampai ini proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja tadi orang tua siswa berkeinginan supaya anak-anaknya direlokasi ke tempat yang lain. Kita menyampaikan masukan atau keinginan kepada Dinas Pendidikan untuk membangun sekolah yang baru di tempat yang lain, tidak di lokasi yang ada sekarang. Mungkin mereka dengan pertimbangan. Ketua Komisi 4 DPRD Deli Serdang Antoni Napitupulu mengatakan pihak Dinas Pendidikan harus mencarikan lokasi yang nyaman bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Galang untuk proses belajar mengajar. Dikhawatirkan pada tahun ajaran baru ini sudah tidak ada lagi orang tua yang mendaftarkan anaknya di sekolah SMP Negeri 2 Galang. Jadi sangat kita sayangkan siswa yang sebanyak 500-an orang itu dengan gampangnya mereka memindahkan lokasi belajar dan mengajar. Mungkin pula keluhan dari bapak ibu yang datang tadi, mereka sangat keberatan karena lokasi tempat itu tidak layak lah dalam hal pembelajaran karena lokasinya pun mungkin agak jauh ataupun lingkungannya tidak mendukung. Jadi mereka tadi meminta agar mereka dikembalikan ke sekolah yang lama yaitu di SMP Negeri 2 Galang. Orang tua wali murid berharap secepatnya pihak Dinas Pendidikan mencarikan lokasi baru agar penerimaan siswa baru dapat berjalan dengan lancar. Menampung aspirasi masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas aman dan kondusif, Polsek Sunggal bagikan makan siang gratis kepada masyarakat sekitar. Sejumlah masyarakat berkumpul untuk mendapatkan makan siang gratis di Jalan Sunggal Medan kemarin. Penyaluran makan siang secara gratis ini disalurkan kepada abang beca, driver ojek online, petugas kebersihan, dan masyarakat sekitar wilayah hukum Polsek Sunggal. Makan siang tersebut diletakkan pada sebuah meja untuk masyarakat yang sedang melintas di Jalan Sunggal tersebut. Tidak sampai situ saja, petugas yang memakai seragam kepolisian ikut turun ke jalan untuk dapat memberikan makan siang kepada pengendara truk dan kendaraan lainnya. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang G. Huta Barat mengatakan pembagian makan siang gratis ini sebagai wujud kepedulian dari Polri agar dekat dengan masyarakat. Selain itu juga kegiatan sosial ini menjadi wadah silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Polsek Sunggal mensosialisasikan kepada masyarakat yang memiliki remaja untuk dapat memperhatikan anaknya agar terhindar dari kegiatan kriminalitas seperti terlibat dalam geng motor dan kenakalan remaja lainnya seperti bahaya narkoba. Untuk bisa berbagi kepada masyarakat kita yang ada di wilayah hukum kita ini guna membangun silaturahmi dan bisa bersinergi terus dengan masyarakat, berbagi senang, ya kan, senang berbagi kita kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran Polri di tengah-tengah mereka. Ya, ini salah satu cara kita bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan masyarakat bisa senang hadir di tengah-tengah kita. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara meluncurkan maskot bernama Mamo yang merupakan 2 ekor harimau Sumatera. Maskot harimau ini dipilih dengan filosofi hewan harimau yang selalu penuh kewaspadaan dan berani.
Peluncurannya maskot Pilkada Sumatera Utara dan lagu promosi Pilkada Sumut diawali dengan penyerahan penghargaan bagi para pemenang terpilih dalam kompetisi maskot dan lagu promosi Pilkada Sumut. Lagu promosi Pilkada yang terpilih berjudul Pemilih untuk Sumatera Utara dan maskot berupa 2 harimau Sumatera yang bernama Simamo. Komisioner KPU Sumatera Utara, Robi Effendi Huta Galung mengatakan saat ini tahapan pilkada telah memasuki pembentukan badan ad hoc dan proses persiapan petugas pemutakhiran data pemilih. Untuk pencalonan kepala daerah terdapat 8 kabupaten kota yang memiliki calon independen yang nantinya akan memasuki tahap verifikasi. Dengan diluncurkannya maskot Pilkada Sumut 2024 ini, diharapkan tahapan Pilkada Sumut berjalan dengan lancar nantinya. Kemarin kami dikumpulkan semua di Jakarta, jadi pimpinan berpesan agar tetap berhati-hati dan menjunjung tinggi kode etik perilaku. Maka berangkat dari itu mungkin harimau kan hati-hati dia ya, siaga, hati-hati lebih kurang. Ada yang nyindir juga itu, mungkin karena yang kasih hibah Pemprov Su jadi mirip sama logo PON. Persiapan dan pembinaan badan ad hoc serta petugas pantarlih akan menjadi perhatian KPU Sumatera Utara, mengingat sering terjadinya pemilihan suara ulang akibat dari kelalaian petugas. Maskot harimau dipilih karena memiliki filosofi penuh keberanian dan selalu bersikap waspada. 11 partai politik peserta pemilihan umum pemilu tahun 2024 dipastikan akan mengisi 40 kursi di DPRD Kabupaten Batubara periode 2024-2029. Penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon legislatif terpilih untuk DPRD Batubara pada pemilu 2024 dilakukan dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum KPUD Batubara kemarin. Rapat pleno dihadiri seluruh komisioner KPUD Batubara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Batubara, dan pengurus partai politik. Ketua KPUD Batubara, Erwin, mengatakan penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon legislatif terpilih untuk DPRD Batubara digelar setelah adanya putusan gugatan perselisihan hasil pemilu PHPU yang diajukan Partai Bulan Bintang ke Mahkamah Konstitusi. Hasil rapat pleno menetapkan ada 11 partai politik yang mengisi kursi di DPRD Batubara periode 2024-2029. Kursi terbanyak diraih PDI Perjuangan dengan jumlah 10 kursi, disusul Partai Gerindra dengan perolehan 6 kursi. Selanjutnya di posisi ketiga dan keempat ada Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional yang masing-masing memperoleh 4 kursi. Pada pemilu 2024 ada penambahan jumlah kursi di DPRD Batubara dari sebelumnya 35 kini menjadi 40 kursi. Para calon anggota DPRD terpilih nantinya akan dilantik pada November 2024 mendatang. Anggota DPRD terpilih sebanyak 40 orang dan akan dilantik pada November 2024 mendatang. Ya, penambahan sesuai dengan perintah undang-undang ya, sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Batubara pada pelaksanaan pemilu di tahun 2019 itu 35 orang, dan terkena berkembangnya jumlah penduduk yang ada di Batubara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 anggota DPRD menjadi 40 kursi. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, jamaah haji Kloter 15 dari Kabupaten Mandailing Natal akan menjalani rangkaian puncak haji dan bergerak ke Arafah. Terpantau jamaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal yang tergabung dalam kelompok 15 sedang bersiap-siap di hotel tempat menginap menunggu bus transportasi untuk berangkat ke Arafah menjalani puncak rangkaian ibadah haji. Pemberangkatan dimulai sejak pagi hingga malam waktu Arab Saudi. Jemaah haji akan menginap di Arafah. Rangkaian puncak haji yang dimulai pada 9 Zulhijjah 1445 Hijriah atau Sabtu hari ini, para jemaah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Sebanyak 351 dan 7 petugas jemaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal malam kemarin sudah tiba di Arafah dan berada di tenda penginapan. Semua jemaah dan petugas haji dalam kondisi sehat dan baik, dan jika ada yang sakit hanya sakit ringan seperti flu dan batuk.
Mudah-mudahan kita semua diberikan Tuhan kesehatan, keselamatan dan kekuatan menjalankan rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji. Dan mudah-mudahan kita menjadi haji dan hajjah yang mabrur. Jelang pelaksanaan wukuf di Arafah yang merupakan puncak ibadah haji, ratusan siswa mulai dari TK hingga SMA di Kota Medan melaksanakan praktek wukuf. Diharapkan nilai-nilai wukuf ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan dan dunia pendidikan. Ratusan siswa dan siswi mulai dari TK hingga sekolah menengah atas Jumat pagi mulai melaksanakan praktek wukuf yang dilaksanakan di salah satu sekolah di Medan kemarin. Dimulai dengan wukuf yang dilaksanakan di lapangan sekolah, kemudian dilanjutkan dengan melempar jumroh, tawaf mengelilingi miniatur Ka'bah, dan kemudian sa'i atau lari-lari kecil. Guru agama Samsudin Nasution mengatakan momen praktek ini bertepatan dengan puncak pelaksanaan ibadah haji, di mana jamaah haji akan melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Dari pelaksanaan ini ada nilai-nilai yang dapat diambil hikmahnya bagi siswa dan juga guru, agar dapat mengetahui dirinya dan juga Tuhannya. Nilai yang diajarkan kepada siswa-siswi kita yang pertama adalah nilai ketauladanan. Bagaimana siswa-siswi kita melihat prosesi pelaksanaan ibadah haji yang kita melaksanakan manasik haji, sehingga mereka dapat menyadari dan mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama tadi ketika wukuf yang disampaikan oleh khatib kita tentang makna wukuf itu sendiri dan makna Arafah, sehingga siswi kita dan siswa kita juga kenal terhadap dirinya dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan dari pelaksanaan praktek wukuf ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam dunia pendidikan. Pemirsa, sebanyak 273 botol obat-obatan antibiotik dan vitamin dari PT Juang Jaya Abdi Alam Medan diserahkan kepada Puskeswan Wilayah 2 Pancur Batu. Bantuan sosial ini diharapkan mampu mencegah penyakit hewan ternak milik masyarakat Deli Serdang. PT Juang Jaya Abdi Alam Medan menyerahkan obat-obatan antibiotik dan vitamin untuk hewan ternak kepada Puskeswan Wilayah 2 Pancur Batu, Jalan Masjid Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang kemarin. Penyerahan CSR dalam bentuk obat-obatan antibiotik dan vitamin untuk hewan ternak seperti sapi dan kambing merupakan bantuan sosial yang diserahkan secara langsung oleh Kepala Divisi Support PT Juang Jaya Abdi Alam Medan, Dr. Hewan David Yasin dan Dr. Hewan Penanggung Jawab Novian Hertanto. Kadip Support PT Juang Jaya Abdi Alam Medan, Dr. Hewan David Yasin mengatakan antibiotik dan vitamin yang diserahkan ke Puskeswan Wilayah 2 Pancur Batu diantaranya 261 botol Oksikel dan 12 botol Bioenergi. Total sebanyak 273 botol telah disalurkan melalui dokter hewan berwenang dari Dinas Pertanian Deli Serdang. Ya, saat ini kami sedang melakukan pemberian CSR, penyerahan CSR berupa antibiotik sama vitamin ke Puskeswan Pancur Batu, di mana obat-obat ini sama vitamin ini diperuntukkan untuk keperluan peternak yang ada di Deli Serdang dan sekitarnya, yang di wilayah kerja Puskeswan Pancur Batu. Antibiotik sama vitamin 273 botol, Pak. Dokter Hewan Dinas Pertanian Deli Serdang Anggiriani Mutiasari Hasibuan mengatakan dengan disalurkannya obat-obatan dan vitamin untuk hewan ternak diharapkan mampu membantu peternak di lingkungan sekitar Kabupaten Deli Serdang, khususnya wilayah Kecamatan Pancur Batu dalam mencegah dan mengatasi penyakit ternak seperti PMK dan LSD. Kami sangat berterima kasih sekali kepada PT Juang Jaya Abdi Alam Sumatera Utara. Bantuan obat-obatan berupa antibiotik dan vitamin yang diserahkan sangat bermanfaat, dan obat-obatan ini nantinya akan kami gunakan untuk penanganan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku juga penyakit LSD di Kabupaten Deli Serdang.
Untuk para peternak kami di Kabupaten Deli Serdang agar tidak lupa menjaga kesehatan ternaknya, memberi makan dan minum yang cukup, memberikan vitamin dan vaksinasi secara teratur. Ya, bagi peternak yang membeli hewan untuk memastikan bahwa hewan yang dibeli untuk kurban adalah hewan yang sehat. Masyarakat yang akan membeli hewan kurban diharapkan memperhatikan kesehatan hewan. Pemirsa, pedagang sapi kurban di Penyambungan Mandailing Natal mengeluhkan karena tahun ini mengalami penurunan penjualan hingga 50% dari tahun sebelumnya. Jumlah pembeli sapi kurban di Penyambungan Mandailing Natal merosot tajam jelang Hari Raya Idul Adha. Merosotnya penjualan sapi kurban ini menurut pedagang sapi disebabkan ekonomi warga saat ini melemah. Daya beli masyarakat untuk berkurban sapi berkurang dari biasanya. Padahal tahun lalu meski adanya penularan penyakit pada hewan ternak, namun daya beli masyarakat untuk berkurban saat itu masih dianggap normal. Peternak sapi mengaku biasanya mereka bisa menjual sapi kurban per tahunnya mencapai 60 ekor lebih. Namun untuk tahun ini para peternak hanya mampu menjual sapi ternak mereka sebanyak 20 hingga 25 ekor saja. Sementara harga sapi kurban di Penyambungan saat ini masih stabil, berkisar 16 juta hingga 20 juta per ekornya. Kalau soal penjualan untuk tahun ini kayaknya merosot. Di tahun kemarin lah dijual ada yang 16,5, ada yang 17, ada yang 20-an. Namun untuk tahun ini penjualannya berkurang apa meningkat? Untuk tahun ini berkurang. Berkurang Bang ya? Ya. Itu apa itu faktornya Bang bisa berkurang? Mungkin faktor ekonomi entah apa, nggak tahu lah. Jenisnya sapi biasa lah, sapi kampung. Kalau kayak simental jarang lah. Pedagang sapi juga mengaku biasanya sebulan sebelum Lebaran Idul Adha, pemesanan sapi kurban dari berbagai daerah sudah datang memesan sapi. Namun untuk tahun ini peternak mengaku sepi dan tidak seperti biasanya. Kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Padang Lawas berangsur naik jelang Hari Raya Kurban. Berbagai kebutuhan bahan pokok jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah berangsur-angsur mulai naik. Kenaikan kebutuhan bahan pokok ini mulai terasa sejak seminggu menjelang Lebaran. Sejumlah bahan pokok yang kenaikannya mencapai 20% seperti cabai merah, cabai hijau, dan tomat. Untuk harga cabai merah yang biasanya harganya Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp65.000 per kilogram. Cabai hijau dari biasanya Rp40.000, kini mencapai Rp55.000 per kilogram. Begitu juga harga tomat biasanya hanya Rp12.000 per kilogramnya, kini Rp18.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang, Habinuh Nasution, mengaku kenaikan kebutuhan bahan pokok ini berpengaruh terhadap omset penjualannya, ditambah pasokan bahan pokok sembako yang juga kurang saat ini. Ada cabai, tomat, kentang. Biasanya 50-an, sekarang hampir 60-an lah buat sekitar. Pengaruh lah lantaran ekonomi kan. Pengaruh juga kan. Kepala Pasar Haji Haspan Parlagutan Sikumbang menjelaskan ada beberapa kebutuhan bahan pokok yang naik menjelang Hari Raya Kurban ini, namun kenaikan tersebut masih kategori normal. Menjelang Hari Raya Idul Adha ini harga komoditas yang kita prediksi masih normal, belum ada kenaikan yang signifikan. Ada beberapa komoditas yang akan naik tipis. Contohnya seperti cabai merah yang kemarin kan masih 50-an. Harga jualnya sekitar Rp65.000 per kilo. Tambah satu lagi yang naik cabai hijau dari 40 sampai 50. Pemirsa, meski letak lokasi sekolah jauh dari perkotaan dan tidak menjadi penghalang para siswa di SMA Negeri 1 Sipispis untuk mengukir prestasi di tingkat provinsi dan nasional dalam bidang olahraga karate dan arung jeram.
Ukiran prestasi yang diraih siswa Revan dan Mario bidang olahraga karate yang telah dipertanding pada kegiatan O2SN tingkat pelajar sesumut serta kegiatan mandiri komite pada karate tingkat kabupaten dan provinsi telah dijalani. Hal tersebut tentu didukung pihak sekolah dan orang tua yang berusaha menggali prestasi di sekolah maupun luar sekolah. Salah satu atlet arung jeram Mozari Fapianka telah berkompetisi di tingkat nasional di Jawa Timur dan Lampung masuk peringkat ketiga dalam kategori arung jeram down rival race, head to head serta parade. Dalam waktu dekat ini akan mengikuti PON ke-21 bulan September 2024 mendatang. Tentunya ukiran prestasi tersebut tidaklah mudah untuk dicapai. Kedisiplinan diri serta rasa mau belajar agar berhasil di bidang olahraga masing-masing. Meski tinggal di desa, namun semangat untuk mengukir prestasi hingga ke ibu kota tidak jadi penghalang dan mampu bersaing. Set komite di bulan 8. Apa itu? Seperti apa? Komite O2SN antar pelajar SMA, SMP, dan SD. Tingkat provinsi. Harapannya? Harapannya saya dapat juara 1 dan bisa gigit medali. Down driver, head to head, itu di sprint. Itu Pak. Prestasi juaranya juara berapa? Di juara 3. Juara 3. Nah, untuk akan datang ini apa kejuaraan yang diikuti? Ya, kejuaraan arung jeram di PON tahun 2024. Giat latihan dan berjuang mendapatkan medali dan membawa nama Sumut dan sekolah. Untuk menggerakkan sektor pariwisata Nias, Pantai Sorake Lagundri menjadi andalan untuk itu. Maksud kami untuk itu Pemkab mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras sukseskan World Surf League 2024. World Surf League KS 5000 and Junior KS 1000 telah berlangsung dengan baik dan memberi dampak baik bagi banyak orang. Gelaran WSL Nias Pro 2024 memberi ruang bagi pelaku pariwisata untuk memperoleh income yang besar karena kawasan Sorake dipadati ratusan peselancar dari berbagai negara dan ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Wakil Bupati Nias Selatan Firman Giawi mengaku gelaran World Surf League KS 5000 sudah menjadi agenda tahunan di Nias Selatan dan tahun ini jumlah peserta semakin meningkat. Hal itu tentu berdampak positif bagi pelaku pariwisata dan UMKM karena berdampak terhadap tingkat huni hotel sekaligus omset penjualan UMKM. Wakil Bupati berjanji penyelenggaraan World Surf League akan dilakukan lebih meriah karena promo kegiatan sudah disampaikan kepada ratusan peserta dan akan dipromo ke berbagai negara atas gelaran yang akan dilangsungkan pada tahun mendatang. Ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dan pusat agar dapat mendukung program pengembangan pariwisata di Nias Selatan sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Harus turun tangan pihak pemerintah pusat provinsi dalam hal ini. Secara khusus dulu adalah ya rute penerbangan dari Medan ke Gunung Stoly ke Medan. Ini kan rutenya ini sangat tahun ini sangat fly-nya itu hanya 2 sampai 3 kali. Nah, kita tahu bahwa penselancar ini adalah naik pesawat. Terutama itu adalah papan selancar. Nah, ini mohon nanti. Baru kedua adalah sarana prasarana di Pantai Sorake ini. Ya, mohon nanti turun tangan pemerintah pusat sama provinsi memantau langsung dan melihat langsung ya lokasi pariwisata yang ada di Pantai Sorake ini. Ini adalah nama Indonesia, bukan hanya nama Nias Selatan. Karena ini udah bertaraf internasional. Ini yang saya mohon selaku ketua panitia. Salah seorang pelaku pariwisata pertemuan Bali mengaku gelaran event World Surf League Nias Pro 2024 berdampak baik bagi hotel karena tingkat huni kamar menjadi meningkat. Ia berharap agar setiap gelaran internasional semua pelaku pariwisata dilibatkan agar kegiatan yang berlangsung dapat didukung semua pihak. Tahun depan supaya Sorake Beach supaya ada perkembangan nanti ke depan macam Nias Pro tahun ini luar biasa supaya tahun depan nanti Pak kalau sering Bapak di Sorake Beach ini supaya lebih maju nanti Pak ke depan. Itu harapan kami semua di Nias Selatan khususnya
Sorake kan gitu. Tapi supaya nanti pengusaha-pengusaha di Sorake ini, saya harapkan sama pemerintah kalau bisa bagi rasa, ya jangan hanya satu hidup, ya 5 orang mati. Kalau bisa bagi rasa itu supaya hidup ya situasi perkembangan tahun depan di Sorake ini, Pak. Itu harapan saya. Pemkab Nias yakin pariwisata di Kepulauan Nias akan berkembang pesat jika semua pihak bekerja sama dalam pembangunannya. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 16 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Budi Prasetyo, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Minggu 16 Juni 2024. Pagi hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Dairi, Pakpak Barat, Mandailing Natal, Humbangan Sundutan, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Labuan Batu, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Medan, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Sementara dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara, pantauan tanggal 14 Juni 2024 tidak ada. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas lebat di wilayah sebagian lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergantian kurikulum dari kurikulum yang lama menjadi kurikulum dengan sebutan yang baru, sesungguhnya itu adalah sebuah penyempurnaan demi mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Penyempurnaan kurikulum yang dipakai satuan pendidikan bertujuan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan perkembangan siswa, apalagi penyempurnaan yang dilakukan sudah melalui berbagai pertimbangan. Adapun berbagai aspek yang digunakan dalam penyempurnaan kurikulum tersebut adalah tujuan materi pembelajaran, evaluasi, dan sarana prasarana termasuk buku. Penyempurnaan kurikulum biasanya berlandaskan unsur filosofis, psikologi, sosiologi, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris Lubis mengatakan, adanya wacana pemerintah melakukan pergantian kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Secara prinsip, Dinas Pendidikan menyambut baik kurikulum tersebut karena sesungguhnya tidak ada perubahan kurikulum yang dilakukan, melainkan pengembangan atau penetapan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Penetapan kurikulum nasional yang dilakukan pemerintah dianggap sangat relevan dengan perkembangan zaman. Melalui kurikulum yang ditetapkan pemerintah, diyakini dapat memberi kemerdekaan bagi siswa dalam belajar. Selain itu, menuntut siswa untuk beriman, berakhlak mulia, serta berkarakter Pancasila dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 mendatang. Pada prinsipnya, kita, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, menyambut baik penetapan kurikulum nasional sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Kurikulum nasional ini lebih sederhana, lebih mendalam, serta lebih relevan dan interaktif. Kurikulum ini juga mengutamakan kegiatan proyek untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi peserta didik. Dengan demikian, kita yakin pendidikan kita mampu membangun manusia merdeka, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia serta berkarakter Pancasila. Pengamat pendidikan Universitas Negeri Medan, Profesor Aaron Litno Damanik menyampaikan, meski terdapat wacana pergantian kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional, hal itu tentunya tidaklah menganulir kurikulum yang digunakan sebelumnya, melainkan menyempurnakan kurikulum yang lama dalam peningkatan literasi bagi satuan pendidikan terutama para peserta didik. Sebagai pengamat pendidikan, menganggap kurikulum yang ada saat ini sudah sangat baik, tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan revisi demi mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih berkualitas. Kurikulum itu kan harus sejalan dengan dinamika ilmu pengetahuan, dinamika sosial, dan dinamika kultural. Untuk itulah maka perlu secara berkala itu dilakukan perubahan-perubahan kurikulum. Ini bukanlah untuk menganulir kurikulum sebelumnya ya secara mentah-mentah, tetapi justru adalah untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya sehingga nampak ada perubahan-perubahan yang substansial, katakanlah seperti itu. Jadi kalau dalam kacamata saya sebagai praktisi, katakanlah praktisi pendidikan, memandang ini adalah untuk peningkatan literasi-literasi yang diperlukan oleh peserta didik sesuai dengan dinamika ilmu pengetahuan, sosial dan kultural yang terjadi. Secara umum, penyesuaian kurikulum atau penyempurnaan kurikulum agar selaras dengan perkembangan zaman, apalagi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi terus berevolusi, maka pembelajaran sangat membosankan tanpa adanya perubahan. Sejalan dengan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, berbagai upaya akan terus dilakukan pemerintah melalui satuan pendidikan demi terciptanya sumber daya manusia yang tinggi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ayu Alvini Okori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.